Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Miss Alfiana Rutulung dengan NIM 20704079 semester 6 kelas B. Di sini saya akan mereview jurnal tentang reservoir dan kasus leptospirosis di wilayah kejadian luar biasa atau reservoir and case of leptospirosis in outbreak area. Tri Ramadhani, Bambang Yunianto. Latar belakang, leptospirosis adalah penyakit infeksi akut yang dapat menyerang manusia dan hewan, serta digolongkan penyakit zoonosis. Berdasarkan penyebab, leptospirosis adalah zoonosis bakterial, sedangkan berdasarkan cara penularan, leptospirosis merupakan direct zoonosis karena tidak memerlukan vektor. Leptospirosis pada manusia ditularkan oleh hewan yang terinfeksi kuman Leptospira sp, dengan reservoir utama adalah roden. Kuman Leptospira sp hidup di dalam ginjal penjamur reservoir dan dikeluarkan melalui urin saat berkemih. Di Indonesia, seperti yang dilaporkan dalam Risalah Partoatmojo, leptospirosis telah ada sejak tahun 1936 dan diisolasi berbagai serovar Leptospira sp dari hewan liar dan hewan piaraan. Di Ambarawa, hewan tersebut berupa Batavia, Ichthyohamorrhagi, Javanica, Pyrogenes, dan Semaranga. Sekitar 170 serovar Leptospira sp diidentifikasi di Indonesia, dengan wilayah sebaran meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kalimantan. Spesies Leptospira sp interrogans terdiri dari 23 serogroups dan 240 serotipes atau serovars. Jenis yang paling sering menimbulkan penyakit berat dan fatal adalah serotipe Ichthyohamorrhagi. Metode penelitian observasional ini menggunakan rancangan studi cross-seksional yang dilakukan di wilayah Kabupaten Kulon Progo yang merupakan salah satu daerah yang mengalami kejadian luar biasa leptospirosis di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Survei dilakukan bulan Maret hingga Oktober 2011 dengan populasi seluruh pasien yang datang ke puskesmas, rumah sakit, dan unit pelayanan kesehatan lain. Data karakteristik responden meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan, dikumpulkan melalui wawancara dengan kuesioner. Data lingkungan biotik mencangkup keberadaan tikus yang meliputi spesies, habitat, trap sukses, kandungan, dan strain bakteri Leptospira sp. Epidemiologi kasus leptospirosis. Gambar 1, grafik kasus leptospirosis setiap tahun di Kabupaten Kulon Progo. Kejadian leptospirosis di Kabupaten Kulon Progo mulai terdiagnosis pada tahun 2007. Dan pada tahun 2010 mulai terjadi kenaikan yang signifikan sebanyak 55 kasus. Kondisi ini terus berlangsung hingga tahun 2011, sehingga terjadi KLB leptospirosis dengan kasus 273 kasus. Gambar 2, distribusi kasus leptospirosis per kecamatan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2011. Berdasarkan kecamatan dan wilayah puskesmas di seluruh Kabupaten Kulon Progo, kejadian leptospirosis lebih banyak ditemukan di 5 kecamatan, meliputi Kecamatan Nanggulan 20,5%, Kecamatan Girimulyo 14,7%, Kecamatan Kokap 14,3%, Kecamatan Samigalo 12,1%, dan Kecamatan Kalibawang 12,8%.
Sisanya tersebar di kecamatan lainnya. Gambar 3, grafik distribusi kasus leptospirosis per bulan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2011. Berdasarkan waktu, pada tahun 2011, kejadian leptospirosis mulai meningkat pada bulan Februari dan mencapai puncak pada bulan Maret. Setelah itu, menurun terus sampai bulan Juli dan stabil sampai akhir tahun. Tabel 1, angka kejadian leptospirosis dan case fatality rate menurut jenis kelamin di Kabupaten Kulon Progo tahun 2011. Proporsi kejadian dan kematian leptospirosis pada laki-laki, jumlah kasus 211 kasus dengan 76,1% dan jumlah kematian 15 kasus dengan 83,3%. Lebih banyak daripada perempuan, dan pada perempuan dengan jumlah kasus 62 kasus dengan 23,9% dan jumlah kematiannya ada 3 kasus dengan 16,7%. Kejadian leptospirosis lebih banyak menyerang pada kelompok usia dewasa 41-60 tahun dengan jumlah kasus 118 kasus dengan 43,2% dan jumlah kematian 9 kasus dengan 7,6%. Lingkungan biotik, keberadaan reservoir khususnya tikus sangat penting diketahui dalam upaya pengendalian dan pemutusan rantai penularan. Selama ini, tikus dikenal sebagai binatang yang potensial dalam penularan leptospirosis. Hasil penangkapan selama 5 kali kegiatan penangkapan diperoleh 4 spesies, yaitu Ratus tenesumi, Ratus thiomanicus, Musculus, dan Fluorescens. Selain itu, tidak ditemukan bakteri Leptospira sp pada serum tikus dan tidak ditemukan insektivora jenis Suncus marinus. Pembahasan, apabila dibandingkan dengan tahun 2010, puncak kasus terjadi pada bulan Mei dan persamaannya adalah hanya terjadi satu puncak kasus. Hal ini menunjukkan kegiatan yang sangat cepat dalam penemuan dan diagnosis leptospirosis, terutama di puskesmas dan rumah sakit, karena disertai dengan peningkatan sarana dan prasarana, alat diagnosis cepat. Kondisi ini sedikit banyak akan mengurangi penularan di wilayah sekitar dan penderita leptospirosis mendapatkan pengobatan yang tepat berdasarkan hasil laboratorium, mengingat gejala leptospirosis memiliki banyak kesamaan dengan penyakit lain seperti DBD, tifus, dan hepatitis. Proporsi kasus yang tinggi pada laki-laki kemungkinan berhubungan dengan pekerjaan. Sebagian besar penderita leptospirosis bekerja sebagai petani yang lebih banyak dikerjakan oleh laki-laki. Sementara perempuan hanya membantu sewaktu-waktu penderita leptospirosis. Laki-laki berisiko menderita leptospirosis 9,6 kali lebih besar daripada perempuan. Strain bakteri Leptospira sp yang ditemukan selama penelitian memiliki serogroup dan serovar masing-masing. Bakteri L. enterohemorrhagi merupakan bakteri Leptospira sp yang biasa ditemukan pada reservoir tikus dan jarang ditemukan pada binatang lain. Selain itu, bakteri tersebut infektif pada manusia. Spesies tikus yang tertangkap sebagian besar merupakan tikus yang mempunyai habitat di permukiman dan sudah beradaptasi dengan baik pada aktivitas kehidupan manusia, serta menggantungkan hidupnya pada kehidupan manusia yang disebut sebagai
komensal rodent. Tikus yang menghuni selokan got, baik selokan kecil yang berada di sekitar permukiman maupun selokan besar yang berada di bawah tanah di daerah perkotaan, hampir tidak ditemukan. Mengingat lokasi survei termasuk daerah pedesaan yang jarang terdapat saluran limbah. Jika jenis ini tidak ada di suatu wilayah, maka digantikan oleh tikus rumah. Sedangkan mencit rumah atau mus musculus sangat jarang atau tidak pernah menghuni habitat selokan. Lingkungan kotor dan tertutup rerumputan atau semak belukar merupakan tempat yang disukai tikus. Pada kondisi yang tidak menguntungkan, seperti kekeringan, umbi akar gulma merupakan sumber pakan tikus. Penelitian Aplin menunjukkan bahwa penularan leptospirosis dapat melalui tumbuhan yang terkena urin tikus infektif bakteri Leptospira sp yang tersentuh kulit manusia. Kondisi tersebut sangat memungkinkan penularan di lokasi penelitian sebab sebagian besar petani selain bekerja di sawah juga melakukan aktivitas mencari rumput di ladang, sehingga sangat berpotensi bersentuhan dengan vegetasi yang ada. Leptospirosis merupakan masalah kesehatan penting yang berbahaya bagi pekerja penanam padi di sawah. Leptospira merupakan bakteri obligat aerob, sehingga keberadaan oksigen merupakan hal yang penting untuk kelangsungan hidupnya. Leptospira sp peka terhadap asam dan dapat bertahan hidup di dalam air bersifat basah sampai 6 bulan dan dapat hidup di dalam air tawar selama kurang lebih 1 bulan. Tetapi di dalam air laut, air selokan dan air kemih yang tidak diizinkan akan cepat mati. Kesimpulan, jumlah penderita leptospirosis di Kabupaten Kulon Progo tahun 2011 sebanyak 273 kasus dengan case fatality rate-nya sebesar 6,59%. Kasus leptospirosis terdistribusi di 12 wilayah kecamatan dan terbanyak di Kecamatan Nanggulan. Kasus leptospirosis lebih banyak pada laki-laki dan golongan umur 41 sampai 60 tahun. Spesies tikus yang ditemukan Ratus tennesumi, Ratus diomanicus, Mus musculus, and fluorescens, dan Insectivora jenis Suncus murinus. Tingkat keberhasilan penangkapan atau trap sukses sebesar 6,9% di luar rumah dan 5,5% di dalam rumah. Saran, perlu dilakukan pemeriksaan bakteri Leptospira sp pada hewan domestik dan melibatkan Dinas Peternakan dan Pertanian setempat. Sosialisasi leptospirosis khususnya tentang pengertian, gejala klinis, upaya pengobatan, diagnosis melalui media yang sudah ada dan berjalan di masyarakat, meliputi Karang Taruna, pembinaan kesejahteraan keluarga, dasawisma, pertemuan rukun tetangga, dan pengajian. Saran menurut saya, dalam jurnal reservoir dan kasus leptospirosis di wilayah kejadian luar biasa, disarankan agar penanggulangannya dilakukan secara terpadu antara sektor kesehatan, lingkungan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Hal ini untuk meminimalisir risiko penularan leptospirosis dari hewan ke manusia. Selain itu, diperlukan upaya pengendalian populasi tikus sebagai reservoir utama di leptospirosis dan memperbaiki sanitasi lingkungan, terutama pada daerah yang rawan terhadap genangan air. Juga perlu dilakukan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang penyebaran dan pencegahan leptospirosis seperti menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan meningkatkan kewaspadaan saat melakukan aktivitas di daerah yang berpotensi terpapar leptospirosis. Dalam hal ini, leptospirosis terjadi dalam skala kejadian luar biasa, maka perlu dilakukan tindakan respon cepat dan sistem pengawasan serta pelaporan yang efektif untuk memaksimalkan penanganan dan meminimalkan risiko penyebaran lebih lanjut.
Sekian dari presentasi saya, terima kasih.